Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua saudara. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami sebelum kami melakukan kegiatan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami melakukan sesuatu yang baik, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, langsung saja kita buka ayat firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Haleluya. Ini adalah ayat renungan kita pada hari ini yang saya akan beri judul Selalu Merendahkan Hati. Selalu rendah hati. Saya bacakan kembali. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sesuatu yang baik harus kita lakukan dengan sesuatu yang berasal dari hati. Apapun yang kita lakukan saudara, kita harus melakukannya dengan kerendahan hati. Karena apa? Kerendahan hati itu akan mendahului kehormatan. Kenapa kita harus selalu merendahkan hati kita? Mengapa kita tidak boleh meninggikan hati kita? Saya akan membawakan contoh dalam tokoh Alkitab yang ada, yaitu Raja Uzia. Terambil dalam 2 Tawarik pasal 26 saudara. 2 Tawarik pasal 26. Dari ayat 1 sampai 23 saudara nanti bisa baca di rumah masing-masing. Saya akan membaca sedikit saja. Di sini ada hal yang menarik saudara. Saat itu Raja Uzia dinobatkan sebagai raja itu masih berumur 16 tahun. Dia dinobatkan saudara. Sangat mudah sekali. Namun yang menarik saudara, saat dia dinobatkan sebagai raja, di ayat keempat dan di ayat kelima, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Melakukan hal yang benar, seorang raja sangat mulia. Lalu yang kedua, ia mencari Allah selama hidup. Puji Tuhan, ini adalah suatu kerendahan hati sebagai seorang raja yang harus kita teladani. Namun satu yang membuat Raja Uzia jatuh karena apa? Karena tinggi hatinya saudara. Setelah dia menjadi kuat oleh karena Tuhan, dia melupakan Tuhan, dia menjadi tinggi hati. Dikatakan di ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Hal yang merusak. Saat itu saudara, Uzia yang setelah menjadi kuat, namanya masyhur di mana-mana. Dia memiliki pasukan yang kuat. Saat dia menghadapi peperangan, selalu memenangkan peperangan itu saudara. Namun di situ jatuhnya Raja Uzia, dia tinggi hati. Hal yang menarik saudara kita pelajari pada hari ini. Apapun yang kita miliki, harta, jabatan, kekayaan, semuanya itu saudara, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya saudara. Karena apa? Sebenarnya itu diberikan kepada kita supaya kita belajar lebih-lebih lagi merendahkan hati kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, kehidupan kita menjadi damai sejahtera. Contohnya saudara, Raja Uzia dia menjadi kuat, di mana-mana dia dikenal, dia menjadi tinggi hati, dia melakukan apa yang bukan bagian dia saudara. Apa dikatakan di ayat 16? Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Yang seharusnya para imam pada saat itu yang melakukan pembakaran ukupan, Uzia melakukan hal-hal itu saudara. Sangat disayangkan. Sehingga dia mendapatkan imbasnya, mendapatkan hasilnya. Di ayat 19, dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran. Langsung dikasih kutuk sama Tuhan, yang bukan menjadi bagian dia. Dia menjadi tinggi hati, semua dianggap rendah, semua dianggap remeh. Ini menjadi pembelajaran bagi kita saudara. Apapun yang kita miliki, kita selalu merendahkan hati kita, supaya kehidupan kita menghasilkan kebaikan,
kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan saudara, yang menjadi ayat terakhir pada hari ini Tuhan, yang akan kita lihat saudara, terambil dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan saudara, ini adalah sesuatu hal yang menarik. Saat kita selalu merendahkan hati kita akan mewarisi negeri. Kita selalu memiliki kegembiraan, kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan, inilah menjadi renungan pada hari ini buat kita semua. Kita selalu merendahkan hati kita, apapun kegiatan kita, apapun yang kita miliki, jabatan apapun yang kita miliki, harta sebanyak-banyaknya yang kita miliki, kita selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di nama Tuhan kita berdoa, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Telah kami selalu merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu, sehingga kehidupan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.